Tak selebar sajadah saat bersujud atau selembutmu kena sutra favoritmu. Panggilan untuk hijrah hingga mantap berhijab bisa jadi perjalanan seumur hidup bagi seorang wanita muslim. Maka inilah kisah Rudolita ketika di saat lagi mekar-mekarnya sebagai ibu muda cantik, namun serasa bak diusik oleh sang suami Adi Nugroho. Kalau cari yang berkerudung, kenapa nggak cari yang berkerudung gitu? Kenapa nikahin aku yang mana kamu juga tahu kan keadaan aku kayak gimana gitu. Saat itu sempat jadi perdebatan, tapi Mas Adi tuh nggak yang marah, nggak yang apa. Dia cuman bilang, yang penting aku udah pernah ngingetin kamu, aku mewajibkan waktunya kapan. Mudah-mudahan Allah mudahkan gitu, mudah-mudahan Allah bukakan hati kamu lah intinya. Tapi minimal kalau sampai aku dipanggil sama Allah, ditanya kamu sebagai imam kenapa tidak mewajibkan kamu untuk berkerudung, aku bisa bilang aku sudah pernah mewajibkan kamu untuk berkerudung tapi kamu gak mau. Namun sekeras apapun kamu menolak atau sebaliknya sememalas apapun kamu memohon, namun jika belum waktunya Allah tiba, mungkin sekali hidayah itu tidak bakalan datang. Mengenang kembali momen inilah yang membuat air mata Donita jatuh berderai. Dalam mimpi, ia mendapat hidayah itu persis di bulan suci Ramadan tahun 2019. Sampai satu waktu dikasih mimpi. Aku tiap kali cerita gini gak tahu kenapa kayak lebay, karena si mimpi itu tuh selalu masih berasanya kayak beneran gitu. Di mimpi aku, anak pertama aku tuh datang, dia nangis-nangis, terus kayak, mama sakit mama, aku dipukul, tolong mama. Hah, dipukul sama siapa? Dipukul sama Allah. Hah, dipukul sama Allah? Iya mama pakai kudung mama, kalau mama enggak pakai kudung aku dipukul sama Allah. Itu rasanya sampai sekarang masih berasa banget nangisnya dia, kesakitannya dia. Jadi kayak sampai kebangun, terus dulu kita kan pisah kamar tuh Ustadz, karena adiknya masih kecil, kalau adiknya nangis malam dia suka ikutan bangun, akhirnya kita pisah kamar. Sampai saya samperin ke kamarnya, saya pelukin, sampai dulu susternya nanya, ibu kenapa gitu, ada apa? Enggak apa-apa gitu. Aku memutuskan untuk pakai kerudung di bulan Ramadan di tahun 2019. Aku gak pakai ngomong nih sama suami, sampai akhirnya pas lagi mau pergi ke mall, pakai kerudung tuh. Sebelum turun dari mobil Mas Adi tuh sempat narik aku, terus dia bilang, yang kalau kamu belum siap gak apa-apa, pelan-pelan aja. Karena kalau misalkan dengan pekerjaan aku seperti ini, di saat aku sudah memutuskan memakai hijab, hitungannya kan kayak kamu gak boleh lepas, karena itu nanti akan jadi kontroversi. Ya pastinya ngerasa bersyukur banget karena akhirnya doanya bisa diijabah. Terus juga kebetulan saat itu setiap kali aku memanjatkan doa, aku memiliki keyakinan karena selama itu doanya adalah kebaikan untuk seseorang atau untuk kita, insya Allah akan terkabul, gitu, akan dijabah. Ya, setelah mendapat hidayah, keputusan besar diambil Donita. Namun tahukah Anda bahwa meski ia ikhlas menjalaninya, siapa sangka hingga kini ibu dua anak itu ternyata masih tidak pede, bahkan merasa jelek di balik hijabnya. Bagi Anda yang mungkin mengalami tantangan yang sama, jangan sedih karena perjalanan tak pernah sempurna dengan sekali jalan. Apalagi jika memiliki suami seperti Adi yang bikin Donita jadi salah tingkah. Kalau buat yang kenal aku dari zaman dulu kan kemana-mana rambut berkibar ya, maksudnya kayak ngeblow lah, apalah gitu. Aku merasa aku jelek banget pakai hijab. Jadi aku nggak pernah pede. Makanya kalau perhatiin kayak tadi nih mau syuting atau apa, aku tuh nggak ngaca. Aku cuman ambil koas, aku cuman gini-gini ke muka gitu supaya touch up-nya nggak ngaca. Karena aku sempat ngomongkan ke mama, kenapa ya aku kok ngerasa jelek banget? Aku ngerasa kayak tuyul karena nggak punya rambut gitu kan. Sebagai suami, supportnya gimana sih? Ngomong apa sih ke istri? Nggak tahu apa yang nggak dibedain karena buat aku cantik aja sih gitu. Dari apa sih kamu gitu. Iya gitu ya, kita muji terus karena memang apa adanya aja.